Oke, potong apa kita sekarang? Tuh bang, ada sendal umroh yang namanya Sirata, collab sama Kasih Solusi. Waduh, gua ganti baju dulu kalau gitu. Asik, udah ganti baju nih. Iya dong, pakai parfum juga, nggak lupa. Waduh, parfum apa tuh bang? Wah, ini Abdul Samad Al-Qurasy nih. Ini belinya di Madinah waktu itu depan Masjid Nabawi. Ya, kali-kali kan mau jadi sponsor juga. Kita pajang aja kali ya. Jadi orang tahu lah kita pakai apa ya. Masya Allah. Itu jam tangan juga, kenapa nggak jam tangan Arab tuh bang? Aduh, iya, harusnya yang Arabic numeral ya. Tapi Seiko mau nggak ya nggak sponsorin? Aduh, nggak dasar nggak punya duit sih gue beli. Gue tahu. Gimana kalau nanti kita ajuin aja, Kasih Solusi mau nggak ya nggak sponsorin? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah kedatangan sendal Sirata ya. Kalau biasanya kalian request yang bau-bau darah gitu kan, Nike, Adidas, Puma lagi. Kita kali ini mau potong yang nggak ada bau darahnya. Ini sendal Sirata itu collab dengan Kasih Solusi. Sebuah sendal yang cukup unik ya positioningnya. Karena gue dapet info kalau positioning sendal ini tuh buat orang-orang yang mau haji dan umroh. Semenarik apa dan masuk apa gitu sama segmennya. Ini yang penasaran, gue pengen bongkar-bongkar potong-potong. Nanti gue akan cerita juga beberapa POV yang mungkin akan memperkaya lah ya sendalnya dari POV user. Jadi bukan user yang dipakai harian aja, tapi gimana sih kondisinya kalau memang sudah dibawa ke sana. Jadi daripada nunggu-nunggu, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Sendalnya. Dari dia sendal Sirata X Kasih Solusi. Oke, pertama dari segi pemilihan material. Kalau kita identifikasi ya, bagian atas ini tuh ini nggak ada kulit-kulitnya ya, nggak ada leather, full fabric semua. Sama foam-foaman lah ya, sejenis Eva dan bangsa-bangsa turunannya. Ini bagian sininya pakai bahan turunan nilon, tapi nilon yang kasar, kayak nilon di sendal gunung gitu loh. Nah, itu persis kayak gitu. Nah, bagian ininya semacam jersey ya, bagian uppernya. Jersey-nya cukup enak buat dipegangnya, tapi kenapa dia nggak pakai atas bawah ini ya? Karena feel-nya pasti lebih enak deh di dalamnya. Nggak salah juga sih, karena kalau sendal tuh banyak yang emang pakai lining kayak begini. Emang bahan yang umum buat lining sepatu sendal nih. Terus ada elastis-elastisnya banyak buat nahan kaki kalian sampai belakang juga. Kemudian kita masuk ke soalnya. Soalnya ini baik karakter, ini midsole-nya itu seperti Eva ya. Dekatnya dengan Eva memang ciri-cirinya ketika kita potong, buat tes kuku juga ciri-cirinya Eva banget. Tapi yang atasnya ini cirinya Eva banget juga, tapi beda, kayak beda density, ini jauh lebih empuk. Nah, beda dengan bagian luarnya, ini ke arah TPR, kurang lebih kayak gitu ya. Secara pemilihan material, gua tidak terlalu komplain sih. Tapi ada satu yang, ini gue mencoba menakar aja ya, menalar si pembuat sendalnya waktu bikin kayak gini. Jadi kalian bisa lihat di dalam jersey ini ada foam-foamnya ini empuk. Emang feel-nya si kaki itu waktu masuk itu empuk. Tapi gue mau kasih tau kalian juga kalau ini sendal sebenarnya buat punggung kakinya so-so aja kalau pengalaman gue pakai. Nah, nggak tahu mungkin karena gue juga harusnya naik satu ukuran lagi ya. Jadi si tebelnya ini sedikit neken. Yang jadi concern gue kalau tekan-tekanan kayak gitu, ketika kita umroh, kita akan jalannya banyak. Kalau jalannya banyak adalah kakinya bengkak, bos. Kalau udah bengkak, ukurannya akan naik sedikit gitu ya. Ini jadinya akan lebih sempit. Nah, saran gue sebenarnya mudah. Kalian tinggal naik satu size. Emang fitnya jadinya nggak terlalu oke. Tapi ini nih, bagian belakang ini yang jadi concern gue juga. Jadi bagian belakang ini elastisnya tuh sebenarnya pas ya, ditarik itu sampai ke ujung sesuai ukuran kaki kalian. Tapi feel-nya juga ngetat. Nah, gue pribadi, ya memang karena gue nggak ada ukurannya kali ya di sini, gue harusnya pakai 45 kayaknya kalau di dia. Karena 44-nya itu udah setara 28,5 ofisialnya. Tapi kalau gue tes ukur sebenarnya udah 29 sih. Bener, 44-nya setara 45. Nah, gue mungkin akan dari 46 turun ke 45 gitu ngambil di sini. Ya bener gitu. Nah, gue di 44 ini meskipun sebenarnya bisa masuk ya, tapi feel-nya ngepres.
Karena kalau by Sentient sebenarnya 29 kaki gue masih bisa masuk gitu. Tapi overall kalau buat pemakaian hari-hari gitu ya, bukan ke tanah suci, ini oke. Fitnya termaafkan sekali gitu. Masih ngomongin material dulu ya ini ya. Oke, secara ketahanan si uppernya ini kayak gimana? Karena kita lihat bahan-bahan elastisnya cukup banyak. Gue penasaran dan gue coba tes tarik nih. Secara tes newtonometer, material ini tuh baru robek di 50 newton. Sedangkan karetnya itu 80 newton belum putus. Feeling gue sebenarnya di atas 100 newton belum putus juga. Kenapa jadi penting banget? Karena ketika kalian banyak jalan gitu di tanah suci, force-nya kan kaki kalian tuh kan kuat sebenarnya, tarik gitu. Jadi harus bisa kuat nahan ininya. Gue cukup suka dari segi durabilitas, gue kurang suka dari segi hal premium atau feel pakainya aja dari segi uppernya ini. Nah, kalau gue summary gitu ya, dalam luarnya secara upper, ini tuh gue akan kasih 7,5 karena kekuatannya itu sih sebenarnya dari 10 ya. Itu cukup oke. Nah, beda cerita dengan si soalnya. Semuanya overallnya itu oke. Kalau gue pegang dan gue rasakan gitu ya kaki masuk, feel empuknya pas. Jadi dia itu nggak sampai empuk banget yang bikin nggak stabil, nggak. Karena kita memang butuh alas kaki yang stabil kan, butuh jalan banyak gitu ya. Kalau alas kakinya nggak stabil, posisi kaki kita nggak enak dan ujung-ujungnya ya masalah di kaki. Nah ini nggak. Ini karena tengahnya keras, stabilnya dapat. Tapi kerasnya nggak keras banget, empuknya dapat. Ini komposisi yang pas enaknya kalau menurut gue. Dikombinasi dengan durabilitas outsole-nya. Outsole-nya ini durometernya di angka 50. 50 itu keras, artinya cukup keras ya. Nah, bagusnya kita tes Dremel selama 30 detik. Dia cuma ngurang sekitar 2 mm. Itu good loh. Jarang banget ada sole yang kita bisa Dremel selama 30 detik cuman berkurang sekitar 2 milian aja. Doc Martens kemarin habis-habisan banget. Habis 30 detik tuh. Nah, ini enggak. Good job sih Rata. Nah, balik ke yang tadi soal empuk-empukannya, empuknya di 20-an. Ini memang nggak sempuk soalnya New Balance, nggak sempuk Boost-nya Adidas, jelas ya kalah. Tapi 20-an itu setara dengan soal-soal sneakers yang empuk-empukan yang pada umumnya lah ya rata-rata memang di angka 20 kecil loh. Bagi gue soalnya ini 8 nih dari 10. Jadi gue suka soalnya, gue kurang suka uppernya, dan kalau kita rata-ratain, gue kasih rating 7,75. Ini good nih, tapi catatan gue, apapun yang mereka lakukan di soalnya ini, itu tuh akan berimbas pada bobotnya. Nah, nanti akan gue bahas di terakhir ya. Sekarang gue akan bahas tentang konstruksinya. Ini yang paling gue suka nih. Jadi, si sendal ini tuh sebenarnya dilem juga. Nah, tapi dilemnya itu sangat good. Uppernya masuk nih ke lapisan pertama, lapisan insole nih ya. Habis itu, dia tembus lagi ke lapisan midsole kedua. Nah, dari midsole kedua, barulah dia masuk ke dalam sininya. Di tengah-tengah, dijepit kayak sandwich gitu. Baru ditutup lagi midsole lapisan kedua yang bawah dan outsole. Dilem, dipres di antara bahan. Ini formula yang bagus sih buat ketahanan ya. Jadi mereka tuh nggak akan ngalamin yang namanya robek-robek di sini harusnya dalam pemakaian normal selama haji dan umroh. Kemudian sejauh apa ditahannya? Sejauh 2,7 cm yang masuk ke dalamnya. Gini lebih ya. Ditahan di dalam untuk nahan uppernya, untuk durabilitas. Ini oke banget nih untuk untuk durabilitas. Dan buat konstruksi sendiri, gue kasih rating 9 dari 10. Nggak berlebihan kalau menurut gue, karena bonding-bondingannya yang sangat erat sekali ini, sangat kuat sekali. Gue nggak tahu kalau kalian ada yang pakai sendal Shirata terus jebol kayak gimana, coba aja komen. Bisa aja nanti gue ngerevisi, tapi so far gue pede ngasih rating 9 dari 10 buat konstruksinya. Good job loh. Nah, kemudian last and shape-nya ya. Ini yang gue suka lagi dari sendal ini adalah fitnya. Jadi dia cukup lebar di depan, kelihatan lah dari soalnya aja melebar di depan, nggak ngejepit kaki kalian. Lebarnya mungkin deket lah kayak Birkenstock, cuman agak sedikit lebih narrow. Kemudian shape-nya jujur ya, mengingatkan gue pada salah satu top of mind-nya merek sendal di Indonesia, you know lah siapa ya. Itu bener-bener mengingatkan pada itu banget. Jadi secara khusus gue ngeliat memang nggak terlalu oke. Tapi secara umum, karena siluet itu akhirnya jadi top of mind-nya dan acceptable, dan image-nya sangat positif, ini jadi kelihatan ikutan keren juga. Sedangkan kalau gue amati gitu secara shape-nya, ya ini biasa aja. Akomodatif buat buku kaki, ya biasa aja, ngepas karena ininya tebel.
Akomodatif buat lebarnya, ya cukup akomodatif buat yang lebarnya, tapi kalau kaki kalian lebar banget, agak kurang, karena kalau komparatifnya dengan Birkenstock, gue bisa bilang ini sedikit lebih sempit. Jadi secara last dan shape, ya menurut gue sebenarnya di 7,5 biasa-biasa aja, cenderung agak bagus di beberapa sektor. Ya, terakhir gue akan bahas kenyamanan. Ini dia yang sebenarnya jadi kunci sendal ini. Kenyamanannya gue boleh bilang cukup bagus. Satu tadi ya, fitnya. Fitnya itu nggak terlalu jepit, tapi lumayan lebar. Jadi buat kalian yang tengah-tengah aja nggak terlalu lebar, ini akan sangat oke. Plus ketemu dengan insole yang empuk ya, empuknya pas dan masih stabil juga, stability-nya bagus di sini. Yang agak masalah itu sebenarnya adalah di sininya nih, kunciannya yang terlalu rapat. Kalau bisa dilonggarin lebih bagus, tapi solusi simpelnya adalah ya kitanya sendiri aja yang nyesuaian dengan naik ukuran. Makanya dari segi kenyamanan pun gue kasih rating 7,5 lah dari 10. Kenapa? Karena memang harus diakuin banyak sandal yang bisa bikin lebih nyaman daripada ini, tapi ini dibilang mediocre enggak. Ini udah mulai ke arah bagus nyamannya. Sebelum gue masuk ke rating final ya, gue mau bahas beberapa hal yang mungkin ya akan terjadi di sana. Nah, tadi gue ngedremel untuk ngetes durabilitasnya. Kenapa gue Dremel? Itu untuk kasus ekstrim aja. Karena kenyataannya ketika kalian umroh, most likely kalian akan ketemu yang namanya lantai dan aspal. Di Mekah nih, kalian mau masuk Masjidil Haram, itu kan udah lantai semua di pelatarannya. Kalau kalian membayangkan, oh nanti kita akan sa'i dari sofa ke marwah, men, kalian nggak akan pakai sendal, itu udah di ini. Sendal kalian dikantongin itu. Kalian jalan pakai telanjang kaki dan sofa marwahnya juga nggak bisa dinaikin. Oh sorry, marwah bisa, sofanya nggak bisa dinaikin. Jadi nggak usah dipikirin. Oh tapi kan nanti saya akan ke gurun. Men, tahun berapa kalian umroh? Most likely kalian nggak akan nginjekin kaki di gurun kecuali kalian plus-plus jalan-jalan ke sana kemari gitu. Satu-satunya kesempatan ketemu pasir, tanah gitu yang gue dapatkan itu waktu lagi ngunjungin kebun kurma doang. Ya correct me if I'm wrong ya, nggak tahu rute nanti tur umroh kalian akan ngajak kemana, tapi akan sangat jarang sekali lah. Di Madinah, oke, di Madinah keluar hotel itu trotoar, jalan aspal. Dari aspal nggak jauh tuh langsung gate-nya. Sebelum gate itu kan ada bangunan-bangunan yang ada hotel bawahnya tempat belanja gitu ya. Itu udah lantai licin semua kayak kalian di sini aja gitu, perkotaan aja feel-nya. Bener-bener nggak ada yang terlalu gimana banget. Jadi, tenang soal durabilitas sendal, tenang. Yang terpenting pada akhirnya adalah gripnya. Gripnya ini bagus loh. Karena kan kalian bakal ketemu lantai-lantai yang licin-licin gitu ya, khasnya mall. Gripnya oke, gue berani jamin ya. Dan most likely ketika kalian beribadah, itu kan sendalnya bakal dikantongin juga. Kalian bakal bungkus plastik, masukin ke tas. Nah, ini kemudian menjadi note gue selanjutnya. Berat 300 gram itu untuk sebelah aja. Di size 44, 300 gram itu agak berat. Karena apa? Karena soalnya yang tebal ini ya soal durable, soal yang kuat pasti nggak ringan, kecuali Vibram. Ini dikombinasikan dengan ketebalan Eva yang lumayan, ya tetap ada bobot lah nanti akhirnya. Jadi itu minusnya di situ. Minus yang lain ya, ini nggak terlalu minus. Gue juga penasaran karena gue kebayang ya kalian pengen OOTD lah ya dengan proper. Nah, mungkin akan ada yang lebih suka dengan warna putih kayak gini. Warna putihnya ini plus minus sebenarnya. Kenapa? Namanya warna putih pasti lebih banyak, lebih gampang kotor. Nah, ketika kita gampang kotor, pertanyaannya adalah gampang atau enggak bersihinnya. Jawaban gue adalah cukup gampang buat di solnya, cukup gampang buat di stripe sininya, tidak gampang untuk di bagian uppernya. 30 detik doang, solnya bersih. Bagian samping sininya cukup bersih, relatif bersih. Bagian atasnya tidak terlalu bersih, jadi kotorannya malah nyebar. Nah, itu minusnya. Oke, dengan senang hati gue akan berikan rating 7,9 buat sendal ini. Karena memang ini sendal yang proper, ini sendal yang oke, sendal yang bagus bahkan. Ketidaksukaan gue itu personal aja, lebih ke arah modelnya ya begitu aja. Gue tidak terlalu excited lihat model sendalnya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, secara outfitnya ini looks good, rapi lah, oke lah. Yang gue suka banget adalah konstruksinya. Dengan beberapa catatan tentang durabilitas, kepraktisan dan kenyamanan-kenyamanan yang sudah gue bahas sebelum-sebelumnya. Gue harap itu bisa memberikan gambaran buat kalian kalau pingin nih ambil sendal ini sebagai bekal nanti kalian bawa ke Tanah Suci. Kalau kalian ada rencana nih atau udah pakai
di Tanah Suci, boleh dong sharing-sharingnya sama kita seperti apa ya POV-POV-nya. Ya sayang memang gue waktu umroh nggak pakai sendal ini, jadi gue nggak bisa cerita ya gimana pas lagi di sana. Tapi seenggaknya gue bisa mirroring pengalaman gue di sana dengan apa yang diantisipasi. Jadi memang makernya sudah mengantisipasi banyak hal yang akan kalian temukan lah di sana, dan banyak beberapa di antaranya terantisipasi, terutama soal kekuatan dan kenyamanan. Tapi sisanya ada beberapa yang kita perlu nge-adjust sendiri, ada beberapa yang kita nggak bisa dapat juga di sini ya. Namanya produk pasti plus minus kayak gitu aja. Harapan gue buat si Rata tetap semangat. Sebenarnya gue menunggu sih kalau dia bisa sedikit improve lagi, bikin lebih keren lagi. Gue bakal suka banget sih kayaknya sama sendal ini. Nggak tahu dengan kalian ya. Mungkin otak gue berpikir apakah dikasih uppernya leather gitu biar lebih premium, ataukah diapain gitu, modelnya diganti yang lain, I don't know. Coba si Rata kalau berhasil melakukan itu, balik lagi deh sama gue, kirim, kita potong-potong lagi, kita bongkar-bongkar lagi, oke? Itu aja, salam buat Dery Kasih Solusi ya. Gue pengen ngobrol banget sih sama dia sebenarnya. Itu aja buat bedah sepatu kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu dan sendal selanjutnya.